dari tahun 1996 sampai tahun 2010. Berarti berapa? 4 tahun ya? 16. 16 ya? 16. Akhirnya gimana pola pikir? Merasa nyaman apa terus gelisah? Ya waktu pertama sih nyaman. Ya gitu. pasti lah. Pastinya. Setelah lama-lama kok kayak malah tertindas gitu loh Pak. Pemerasan. Pemerasan. Bahkan keluarga hampir tidak terurus. Ya. Karena ya itu tiap bulannya diperas gitu loh Pak. Ya diperas sambil mencari sudah suruh kerja mencari masak. Ya, terus kok terus merasa itu punya pola pikir kok langsung ke Raket Prasojo itu apa dari teman atau dari melihat konten atau gimana kita? Lihat konten di YouTube. Waktu itu tahun berapa ya? Saya masih di Jakarta. Tahun 2001 mungkin. Nah, tahun 2001 sih. Udah ngelihat Raket Prasojo waktu itu sempat balik lagi. Sempat balik lagi ke negara iming-iming. Nah, di situ ya emang ada paksaan dari teman juga suruh balik gitu. Tapi pas itu saya pikir kalau balik lagi saya bakalan sengsara lagi nih. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini kita sedang kedatangan tamu yang juga anggota jauh dari Bogor. Beliau begitu tertarik dengan isi dari konten-konten channel YouTube Raket Prasojo, sehingga ingin ketemu saya, ingin ketemu Bu Nani, ingin ketemu Pak Giono, ingin ketemu Mas Anton. Tadi saya pertemukan ke Mas Anton, ingin ketemu Mas Hadi, tapi Mas Hadi tadi sudah saya tag di grup, nggak jawab, barangkali beliaunya repot. Nah, setelah sampai di sini kita ngobrol-ngobrol, ternyata beliaunya ini pernah dulu ini kalau soal mabuk Arab ya sama, saya dulu juga pernah mabuk Arab. Pak Giono sama. Tapi yang saya menarik dan tertarik itu adalah ternyata ini namanya Pak Bambang Waloyo. Ternyata Pak Bambang Waloyo ini pernah menjadi, selain mabuk Arab, pernah menjadi anggota negara iming-iming. Karena kalau awalnya saya awalnya nggak ngerti apa yang dimaksud dengan negara iming-iming. Yang saya tahu hampir semua ajaran Dayah itu pasti menerapkan 4 hal: perintah, larangan, iming-iming, dan amang-amang. Amang-amang itu ancaman. Ini konsep ajaran Dayah ini. Kalau ajaran Jawa itu kan kesadaran, tingkatnya lebih tinggi, karena tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa amang-amang atau ancaman. Kalau kita menjalankan sesuatu berdasarkan perintah, larangan, iming-iming, dan amang-amang kan mirip dengan anak kecil. Aduh soleh, engko tak kayak permen. Bapak tuh ono rokok, engko susuke peng. Ada perintah, ada iming-iming. Tapi duweke aja mbok entekni. Ini kan larangan gitu loh. Nek duwite mbok entekni awas lho ya, tak keplak. Ini ancaman. Dan ajaran Dayah itu 4 ini. Nah, kalau ajaran Jawa tidak, kesadaran. Tanpa diperintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa amang-amang, kesadaran.
saya mandi itu kesadaran. Supaya badan saya sehat, supaya badan saya tidak gatal, kesadaran. Tanpa harus diperintah, ayo mandi nanti saya kasih permen. Kalau kamu tidak mandi nanti saya pukul. Ya. Ada perintah, ada ancaman. Kalau mandi ojo ngentekne banyu, larangan. Ya. Inilah perbedaannya. Sehingga awalnya ketika Pak Bambang cerita soal negara iming-iming itu saya nggak nyambung, karena saya pikir semua ajaran Dayak memang menerapkan ini. Cerita bagaimana dulunya beliau itu terperosok menjadi anggota negara iming-iming sampai masa tuanya nggak punya rumah, karena penghasilannya mulai muda sampai direwangi nikah aja, kawin aja telat, umur 38 baru nikah, karena uangnya yang dihasilkan bekerja tadi disetorkan ke negara iming-iming tadi. Setelah saya nyambung, saya terus akhirnya teringat sama Mas Sodikin. Mas Sodikin ini gabung kita sudah cukup lama juga. Ternyata Mas Sodikin ini juga memang mantan anggota negara iming-iming juga. Sehingga tadi saya telepon jauh dari Sidoarjo, pokoknya Mas Sodikin harus datang. Ayo kita buat konten bagaimana testimoni perjalanan hidup Pak Bambang Waloyo dan Mas Sodikin. Ya. Supaya apa? Perjalanan hidup Pak Bambang Waloyo dan Mas Sodikin itu bisa menginspirasi bagi para pemirsa yang saat ini masih mabuk Arab, apalagi yang masih terperosok di negara iming-iming. Kesadaran kembali ke ajaran leluhur, kembali ke leluhur, kembali ke habitatnya, pulang kembali. Kalau kemarin itu kan Pak Bambang ini kan murtad ini sama Mas Sodikin ini. Kata murtad di sini memang bahasa Arab, artinya apa? Keluar dari habitatnya. Kemarin Pak Bambang Waloyo dan Mas Sodikin ini murtad. Wong habitat iki banteng kok kumpul unta. Habitat iki burung Raja Wali, burung Garuda. Lah kok kumpul dengan burung apa? Pemakan bangkai itu apa? Burung apa? Pokoknya burung pemakan bangkai gitu aja, lupa namanya. Nah, sekarang Pak Bambang Waloyo dan Mas Sodikin sudah kembali. Wah, aku banteng, ya balik nang banteng, lalu apa dadi wedhus, dadi domba, dadi unta. Nah, nanti para pemirsa, tema kita saat ini Mas Sodikin dan Pak Bambang Waloyo ini narasumber kita. Kita tanya testimoni perjalanan hidupnya. Ya, nanti saya, Pak Giono dan Bu Nani itu tanya. Mudah-mudahan perjalanan hidup beliau berdua itu menginspirasi kita semua. Tapi sebelum itu akan kita buka tembang Sabdo Palonake Janji Podo 18 dan Podo 19. Monggo Bu Nani. Rahayu. Babaring ke sang wujudu mati anggelar sawernaning agama Mranata parati tahe tumekawan cinipun pro umat ngungkurno agami
mrang sing rasuk agama tan roh kang satuhu amung nyekel rengat sunyataning kamitan urip ning ati ngrasuk klongsong ke Allah dadi sliweran ing nusa Jawi pratandha ing wangnu mindakno nyampurnakno agamane balekno yang kang satuhu hanyebarno Islam sejati duk jaman Brawijaya ingsun datan purun angrasuk agama Islam marga ing wang uninga agama iki nglingsir saka kang nyata Rahayu. Terima kasih Bu Nani yang sudah membuka dengan tembang Sabdo Palon Nagih Janji. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Kita ingin mendapatkan informasi, cerita, testimoni dari Pak Bambang Waluyo dan Mas Sodikin. Pertanyaan saya, satu pertanyaan yang sama untuk Pak Bambang dulu yang sepuh. Ya. Cerita awal bagaimana Pak Bambang Waluyo ini tahu atau mengenal negara iming-iming tadi, tahun berapa, terus bagaimana awalnya kenal? Nggih, monggo Pak Bambang. Rahayu. Sebenarnya terima kasih kepada Pak Trimo yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pengalaman selama perjalanan saya yang sudah nyata dan kami rasakan sampai dengan saat ini. Hal-hal yang telah tadi disampaikan bahwa saya pernah menjadi suatu komunitas negara iming-iming tadi yang pada waktu itu memang sangat indah dan sangat tertarik, sehingga saya berani masuk ke satu tempat yang tadinya saya anggap adalah sesuatu yang benar-benar bisa membuat saya sendiri itu ada harapan hidup,
Ternyata perjalanan tersebut sempat ya, tertunda sejak saya ini, karena saya tuh aktif di medsos ya. Jadi membuka satu YouTube ya, ternyata ada di benak hati saya ini tertarik sekali dengan Raket Prasojo ini. Saya selalu aktif mengikuti ya, setiap acara-acara yang diberikan Mas Primo, dan saya selalu ya, belajar di situ. Mas Tunggara, saya bisa merasakan sekaligus membedakan apa yang saya terima dahulu dan hari ini. Nah, awalnya kalau kita cerita panjang, saya singkat. Di awal perjalanan saya mulai masuk ke negara iming-iming itu. Jadi background saya ini preman, preman Kalideres. Suka malakin angkot karena om saya anggota polisi, jadi ada jatah untuk anak kolong ceritanya gitu. Nah itu saya manfaatin. Nah tiba-tiba kakak saya lebih dulu masuk ke negara iming-iming. Ternyata kakaknya lebih dulu. Kakaknya perempuan ya? Kakaknya perempuan, karena bersuami. Ipar juga ngikut sampai dia jemput saya di Kalideres, menawarkan gimana kita mau jadi orang baik dan berubah hidupnya. Saya belum tertarik itu. Nah, berubah hidup di sini juga saya udah berubah hidup, duit ada, apa-apa ada, gitu kan. Yang diomongin apa? Ya masalah inilah, apa keyakinan. Ya saya udah yakin di terminal ini, yakin saya makmur gitu kan. Nah, sehingga gagal pulang. Tahun berapa itu Pak Bambang? Tahun akhir 91. Tahun 1991. Nah, itu awal. Sehingga kakak pulang mencoba temennya untuk mempengaruhi saya supaya bisa masuk. Memang ini orang hebat, namanya Abi Fatoni, udah almarhum sekarang. Datanglah dia hebat taktiknya. Bang, kamu mau nggak jadi tentara? Tentara iming-iming. Tentara iming-iming ya. Waduh, kalau itu tertarik itu. Memang bidang saya juga lagi jadi tentara ini. Gitu. Suka malakin ini tentara. Terus nanti ada anak buah nggak? Ada, tergantung kamu. Kalau kamu bisa narik anak buah, kamu jadi kepala. Wah, itu saya jadi kebanggaan itu. Wah, ini dah. Oh ini. Nah, begitu itu saya tertarik langsung ikut. Ada hari itu juga diajak satu tempat, ibaratnya dibina lah gitu. Diarahkan. Nah, sehingga kalau pada saat itu orang-orang dibina itu lamanya bisa 1 tahun, 2 tahun, tergantung. Paling cepat itu 5 bulan. Nah saya itu 1 hari selesai. Waduh, hebat ini. Karena dikasih dalilnya itu luar biasa. Dalilnya itu kalau kamu nggak ngikut kayak binatang. Wah saya nggak terima itu kan. Kalau saya kayak binatang ternak, udah nggak bisa saya kan manusia. Nah di situ terus bina. Akhirnya jebol. Nah setelah dibina itu saya dilantik, dikukuhkan, dibaiat di satu komunitas supaya kuat. Kamu kalau udah ini, kamu nanti hidupnya akan bahagia, sejahtera dan dijamin surga. Masih ngomongin surga juga itu. Oh gitu Pak, iya. Terus akhirnya tadi sumpah. Janji setia, itu kan. Itu. Janjinya itu ya ada beberapa poin, 9 nggak perlu saya ucapkan. 9 janji. Dan ada 7 sabta subaya, 7 janji juga secara ini. Nah itu udah lulus. Nah pada saat itu saya begitu dikukuhkan, saya dikasih duit malahan, hadiah. Kamu udah
di wisuda nih gitu kan. Kasih 25.000. Pada waktu itu Pada tahun waktu itu 91. gede liburan Gede itu itu. tahun 91. Itu beras cuman Berapa nih waktu itu? berapa ya? 350 nggak salah. Waktu itu. Sama rokok. Nggih, 10 bungkus. Iya. Itu masih hobi ngerokok dulu. Saya itu sehari 3 bungkus. Karena banyak duit. nggih. Rokok, masih rokok. Nah, terus berjalan itu cukup lama, Pak. Pembinaan itu rangkaiannya kalau diceritakan nggak selesai. Nah, pada dasarnya setelah saya paham mengikuti perjalanan itu, sampai pada titiknya saya diberikan tugas, tanggung jawab. Waktu itu masih di desa. Desa diberikan target, kamu kalau bisa punya anak buah sekian, kamu lolos jadi pemimpin. Wah, kepala inilah, kepala suku. Gitu kan. Udah, kalau itu saya nggak punya nggak bisa. Ini semua aparat semua. Kata Habib Tani, ya udah serah kamu lah. Nanti kita tekniskan. Waduh. Nggih. Nah, sementara sampai di sini dulu Pak Bambang. Ini pertanyaan saya kan, bagaimana awal mula kenal dan masuk negara iming-iming. Pertanyaan sama untuk Mas Sadikin. Terlalu panjang saya nggak? Ya, nggih, benar Pak. Nggih. Monggo Mas. Rahayu. Rahayu. Sebenarnya sih pengalamannya sama. Nggih. Cuma apa namanya? Pertama saya ke negara iming-iming itu tahun 1996. Ya 96. Oh, duluan Pak Bambang berarti ya. bulan Pak Bambang. Waktu itu saya kerja di konveksi. Nggih. Nah, di situ ada teman yang udah Masuk. udah di negara iming-iming, terus saya diajak. Nggih. Nah, di situ sama sih sebenarnya. Proses kenal, proses masuk gitu. Terus masuk kan diajak diajak itu pindah tempat lah, nggak usah itunya nggak saya. Nggih, Pindah tempat itu ditutup mata. Tutup mata. Ya. Nah, di situ udah banyak orang, terus ditanya sanggup berapa. Sanggup berapa tuh, sanggup setor berapa? Enggak, Sanggup apa ya? awal masuk gitu loh Pak. Awal masuk kalau mau ke negara iming-iming ini sanggup berapa? Itu untuk apa namanya, membersihkan diri. Oh, maksudnya sanggup berapa tuh, sanggup bayar berapa? Ya, istilahnya, itunya nggak usah disebut. Ya, nilainya nggak apa. Nah, di situ nanti sama seperti apa yang diceritakan Pak Bambang itu ya, di Baiat, Nggih. di Sabta Subaya. Nah, terus pas begitu saya bisa percaya Nggih. karena ada proklamasinya lagi. Ya. Boleh disebut proklamasinya Pak ya. Nah, di situ saya percaya. Nah, sampai di situ udah itu saya siap disumpah. Ya sebenarnya apa ya, sempat ragu juga saya waktu itu. Ya. Tapi karena udah di dalam, mau nggak mau harus Karena sudah masuk ditutup mata tadi ya. tutup mata tadi. Ya sebenarnya sama juga Pak, udah apa yang ini. Apa yang beda dari awal kenalnya, beda ya. Jadi kalau Pak Bambang tadi didekati kakaknya, kalau Mas Sadikin tuh temen langsung diajak masuk dengan matanya ditutup ya. Iya, tutup. Ya pertama dibina dulu. Dibina dulu. Dibina dulu. Berapa waktu itu saya 2 minggu. 2 minggu. 2 Pak Bambang minggu. sehari 2 minggu baru bisa berangkat. bisa berangkat. Setelah pindah tempat dari negara sana ke negara iming-iming. Oh gitu. Nggih, sampun. Sakniki biarkan Pak
Giono apa kondo takon mau tanya monggo. Kepanjangan. Nggih, Rahayu. Ayo. Pak Bambang, saya ke Pak Bambang. Nggih. Yang satu tadi itu kan pertama masuk Nggih. langsung dikasih taruhlah iming-iming dalam arti gaji dah 25.000 sama rokok. Itu tiap bulan atau tiap minggu apa cuma satu kali? Iya, pada saat kita bersumpah Oh, itu aja. Ya. berjanji gitu. Oke. Iya, Oh, saya jadi sanggup. cuma Hadiah, suatu ikan itu lah. hadiah. Jadi bukan rutinitas gitu. Itu Ya, awal nih, awal perjalanan. awal perjalanan. Tapi beda dengan Pak Sugi ini. ya, Pak Sugi malah membayar tadi, ya, memberikan. Ya, Saya belum, malah dikasih. lah ya. Nah, di situ saya makin semangat. Soalnya kan gitu. Wah, dikasih mungkin duit itu enak ini gitu. sebagai Pak Bambang Iya. figurnya kan wah ini menjanjikan ini bisa kita pakai ini orang ini soalnya masa satu banyak terus dia Iya. berkecimpung di Kalideres wah ini nggih maaf Pak ya preman ya ini yang kita cari kan gitu masanya banyak terus waktu itu rutinitasnya Pak Bambang itu tiap hari ya seperti kita dulu ya tiap hari terus di situ Pak Bambang merasa kok gini terus sekarang bisa taruhlah ke pangkuan Ibu Pertiwi lagi itu gimana? Oh, ini jadi apa? Setelah tadi Dari- perjalanan ini. Agama ini apa dari iming-iming Nah, ya tadi mengenal Ya. takat prasaja dan yang ilmu yang lain, ya sehingga saya menyimpulkan ya ini selama ini saya tertipu ya oh ya. karena apa yang sudah saya pelajari, pahami, itu ternyata nggak bisa menghasilkan apa-apa. Ya. Dipahami itu nggak bisa gitu. Ternyata harus dibuktikan. Jadi istilah selama ini saya hanya menjalani pembenaran, Benaran sama diiming-imingi ya mengimingi Ya. pembenaran. benaran Nah, sedangkan kita ini hari ini kan nyari kebenaran. Nah, kebenaran ini sebenarnya kan kenyataan hidup. Kenyataan hidup. Gitu loh. Nah, ini yang saya jadi 360 derajat berubah. ya Nah, situlah. Nah, dengan adanya raket Prasojo ini saya jadi menambah ilmu. ya soalnya kan kita kasunyatan lah ya Kasunyatan, kenyataan. ya, memang kan sering semua. dijelaskan di ini kan bahwa kita tuh nggak ada dalil, nggak ada ini kenyataan dan sebagainya. Loh, tapi kan gini Pak Bambang ya kita mencari kan ingin loh kita berdoa dengan kata-kata itu kan pasti menurunkan uang rezeki nah itu apa Pak Bambang sudah dilakukan taruhlah ya kita jujur aja ya seperti orang Jawa kita diajari doa nanti kamu pasti bahagia itu gimana Di kita nggak ada doa-doa itu nggak ada. ya kalau kita memohon Dan saya kebetulan memang nggak suka mohon-mohon gitu waktu itu juga. Jadi intinya memang kerjaan yang nyata-nyata juga waktu itu gitu, nyata gitu. Jadi ilmunya yang saya dapat kadang-kadang memang banyak saya tentang juga ya di ilmu Ya. apa ya. Jadi- Itu makin tertarik saya gitu ngeten. jadi taruhlah sudah dibaiat kita masuk di organisasi A berarti tidak ada namanya kewajiban sembahyang Nggak ada pada saat ya, itu. nggak ada jadi sang belen sudah masuk semau gue ya Ya pokoknya intinya nyari duit lah. nah ya Nah itu. nah, duit. terus cari duit dari mana Bapak? Nah, ada beberapa hal yang di samping kita ya kegiatan kerja, yang kerja. Nah, kebetulan saya itu suka malakin orang, Ya, ya duit dari itu kita berikan gitu. oh berarti Heeh. Pak Bambang setor upeti lah. Seperti itu ada semacam program Nah ya, target target Sekian. sekian di target ya. baik target kelompok maupun target pribadi. Pribadi. Ada dua. Jadi 1 bulan harus mencapai sekian. Sekian. Oh. Kalau nggak tercapai ya Terus ibarat bahasa Jawanya dikamplengin gitu. Jadi kalau ya sama, tapi Pak Bambang malak, beliau terus Pak Bambang nggak mencapai, Heeh. dipalak lah juga. Jadi palak pemalak Pak, kan gitu ya.
Malak memalak. Ya terus Ya betul ya. betul ya. Iya toh? Iya. Malak memalak akhirnya Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Siapa nandur apa tadi? Nanti ngunduh. Unduh. ya. Betul itu. Jadi taruhlah akhirnya kan target itu harus memenuhi. Memenuhi. Seandainya tidak ada ya Ya. udah dipalak lagi kan ya. Betul betul. Suatu iya. perjanjian yang Iya. ikatan Iya. dalam arti ikatan stres. Betul. Ya. Ya, makasih Pak Bambang. Sementara itu Ya, saya ke Sedikit. Mas Dikin. Itu sama pertanyaan itu tadi. Monggo. Oh, boleh ada ini Pak ya? Kan ada yang nggak sama. Oh iya, Iya, nggak apa-apa. memang ceritakan yang berbeda. Jadi berbeda. Pada zamannya Pak Bambang sama zamannya saya itu beda Pak. Ya. Terus Zamannya Pak Bambang kan waktu itu belum banyak pengikutnya. betul. Waktu zaman saya sudah. Hmm, Jadi malak memalak itu udah nggak ada. nggak ada. Yang ada diwajibkan untuk apa namanya? Store. Ya, Store peti. setor Ya. upeti Ya. setiap bulan itu kesanggupan pribadi berapa Ya. gitu. Berapa juta gitu. Ya. Kalau untuk pribadi waktu itu saya 700. Ya. 700 Per ribu. bulan. Ya, Per bulan. per bulan. Oh, nggih, monggo terus. Nah, terus kalau pendapatan tiap bulannya itu kan ada tugas saya. Ada tugas itu Cari masalah. ya cari Nah, masa. iya. Cari masa itu sehari ditargetkan minimal 2. Oh ya. Harus dapat itu 2. Lah kalau nggak dapat untuk setoran nunggak. Itu dihitung ngutang gitu loh Pak. Berarti nunggak masa ya. Enggak, ya nunggak masa. Ya, jadi sekarang taruhlah Nunggak masa ya, heeh, nunggak setoran juga. setoran. Tadi di plus ya. Ya. Jadi 700 plus akhirnya kan gitu. Oh, jadi makin jadi itu satu Pak Mas Dikin satu dua orang ya. Ya. Sehari. 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 Ya Sehari kalau harus enggak 2 orang. Minimal 2 orang. ya minimal 2 orang. Lebih malah seneng. Seneng lebih. Tapi kan kalau nggak bisa ya kena anggunan itu jadi bunga berbunga ya. Ya. Gitu. Bunga berbunga. Bagus itu kan. Bagus. Ya. Gitu ya. Terus kalau kalau Pak Bambang sebagai kehidupan preman dia memang malak memalak. Tapi kalau Mas Dikin kan sebagai pekerja. Pekerja taruhlah kita bukan maaf ya, kita buruh kerja, taruhlah seperti pabrik kan buruh. Ya. Di pegawai buruh sama. Ngabdi, cuma bahasa kerennya ngabdi. Nah, Mas Dikin itu sebagai wira swasta apa? Wira swasta di konveksi. Konveksi gitu. Nah, akhirnya kan tidak ada budget. Sekarang penghasilanmu taruhlah 1 juta. Kamu harus 750 kan Ya. gitu. 700. Kalau kamu gajimu 5 juta berarti bisa 1 juta Ya. kan gitu. Jadi sesuai budget ya. Ya, sesuai budget. Sesuai itu budget. itu harus itu Pak. Loh lah ya. bulan. Jadi seolah-olah kita kan wajib, Ya, seolah-olah wajib. kita itu sekolah wajib bayar SPP. Ya. Kan gitu Pak ya. Nah, itu bagus Pak. Ini bukan gambaran anak sekolah Pak Kiai, Iya. tapi ini kan apa namanya Upeti jadi untuk anggota. Iuran jadi wajib. ya jadi kalaulah kita tuh mau menjadi petani kan gitu Pak. Iya. Kon kudu setor ya. Iya. Jadi ibaratnya untuk jadi anggota Rakyat Rakyat Prasojo Prasojo harus bayar setor. tiap bulan Iya. 700.000. Cerdas Pak. Organisasi itu cerdas. Yang nggak cerdas yang ikut. Iya Pak. Yang nggak cerdas yang ikut. Organisasinya cerdas. Kalau pemimpin organisasinya cerdas, yang ikut yang nggak cerdas. Yang ikut nggak cerdas. Nah, satu itu, iya nggak cerdas. Masalahnya apa? Ya negara iming-iming itu. Ya sebetulnya, ya maaf Pak ya orang sehat, logika kan gitu. Pikir dulu. Kecuali kalau kamu jadi direktur gajimu sekian, kasunyatan. Iya. Ya, tapi itu enggak apa-apa, suatu pengalaman ya. Ya disitulah orang kalau tidak akan nggak jatuh,
mungkin nggak terasa kita sakit. Iya. Jadi sekarang Mas Sidkin ke mulai kapan? Terus pola pikirnya, loh kok gini itu gimana? Berapa tahun waktu itu ngikuti negara iming-iming? Negara iming-iming. Dari tahun 1996 sampai tahun 2010. Berarti berapa? 4 tahun ya? 16 ya? 16. Akhirnya gimana pola pikir? Merasa nyaman apa terus gelisah? Ya waktu pertama sih nyaman. Ya pastilah. Pasti. Setelah lama-lama kok kayak malah tertindas gitu loh Pak. Pemerasan. Pemerasan, bahkan keluarga hampir tidak terurus ya. Karena ya itu tiap bulannya diperas gitu loh Pak. Ya diperas sambil mencari suruh kerja mencari masalah. Ya, terus merasa itu punya pola pikir kok langsung ke Raket Prasojo itu apa dari teman atau dari melihat konten atau gimana kita? Oh, lihat konten di YouTube. Waktu itu tahun berapa ya? Saya masih di Jakarta. Tahun 2001 mungkin. Tahun 2001 sih. Udah ngelihat Raket Prasojo waktu itu sempat balik lagi. Sempat balik lagi ke negara iming-iming. Nah, di situ ya emang ada paksaan dari teman juga suruh balik gitu. Tapi pas itu saya pikir kalau balik lagi saya bakal langsung sengsara lagi nih. Nah, terus ke Raket Prasojo berarti sudah nyimak. Ya, sudah nyimak. Terus ternyata gini kan gitu ya. Masuk. Kok kembali itu karena tidak memahami atau karena dorong dari teman yang aliran tadi, sepaham tadi? Dari teman. Kamu balik. Ya itu pas mau balik lagi itu kan karena diiming-iming lagi. Ya. Nanti kalau kamu balik lagi ke sini, kamu di sana bisa dapat tempat gitu. Tempat. Yang dimaksud di sana di mana? Di Jawa Barat itu Pak. Di Jawa Barat. Di sentralnya, pusatnya gitu. Ya, Salora sudah kota negara iming-iming. Gitu. Saya kira nanti dapat tempat di Surabaya. Kalau itu udah pasti itu. Pasti ya. Ya. Pasti iming-iming. Pasti iming-iming. Misalnya ya. Nah, setelah itu kan pas saya lihat YouTube yang ketiga Raket Prasojo, baru saya keluar lagi, udah mau putus kan, ganti nomor segala macam, udah nggak dihubungi lagi kan. Emang waktu itu datang terus tapi saya nggak peduli. Betul. Pas lihat YouTube yang ketiga kalinya benar-benar sadar itulah. Sadarnya itu saya sebagai orang Jawa kok ngikut ajaran leluhur orang lain begitu. Nah, kesadaran saya di situ. Sebetulnya kan kesadaran itu dari leluhurnya Mas Sidkin sendiri ya Pak ya. Soalnya eyang itu kasihan. Waduh, putuku ini mlebu juglangan ya apa kan gitu. Akhirnya dengan pola pikir yang itu ya memang pikirnya Mas Sidkin mungkin ya leluhur itu masih mendukung, menyelamatkan lah gitu ya. Oke, makasih semuanya Pak Bambang sama Mas Sidkin. Matur nuwun Pak Sugiono yang sudah kondo takon sama Pak Bambang Waluyo dan Mas Sidkin. Nah, sekarang ini ganti Bu Nani ini punya pertanyaan apa ini kepada beliau berdua nih, silakan. Rahayu. Mendengar apa yang sudah diutarakan itu saya sudah ngeri ini sebetulnya. Ini sudah lain ini detak ini. Ya. Kalau saya dengar dari Pak Bambang tadi itu mulai tahun 91 ya Pak. 91 saya masuk. 91 sampai terus kesadaran penjenengan itu baru-baru ini ya.
Sekitar saya lihat Raket Patojo 9 bulan yang lalu lah, Berarti yang baru belum ada 1 tahun ya? belum ada. Tuh. Kurun waktu 91 sampai 2026 berarti 30 tahun lebih jenengan di situ ya. Dari mulai bujangan sampai rumah tangga saya. Waduh. Ya. Berarti itu pengalaman penjenengan sudah banyak sekali loh. Ya Pak. kalau secara itu memang ilmu batilnya ya luar biasa. Ibarat apa ya, berjalan penjenengan sudah Wah, sangat jauh. jauh sekali. Betul. Sampai akhirnya punya pengalaman untuk memenuhi target itu penjenengan masuk menjadi apa tadi, preman. Ya. Nah, selama penjenengan Itu jadi- awalnya. Jadi awal masuk. Tapi dengan perjalanan lama-lama kita menyesuaikan dengan Oh, lingkungan. Sampai terakhir saya jadi kuli bangunan. oh, jadi Itu terakhir. jadinya preman itu sebelum Sebelum dan masuk baru-baru. sebelum masuk negara iming-iming itu Nah, setelah penjenengan masuk sudah iming juga preman. masih karena belum ada perintah. Perintahnya masih radikal. Gitu Kamu ya. boleh apain aja oleh lawan kamu yang dianggap tidak sejalan. Ngeten. Betul. Kalau melihat nyon sewu Pak, Iya. melihat tampang jenengan tidak medeni loh Pak. Medeni nggih. Tidak, saya tidak takut ini. Tapi dulu di Karides medeni itu ya. Masa mudanya soalnya. Masa mudanya. Medeni gitu. Kata teman-teman. Dan 70 ucapan saya itu selalu di apa ya kalau ini dipatuhi gitu Koten. Gitu. Terus dandanan penjenengan itu seperti apa Pak? Ya dandanan kayak umumnya. Apa ini tatoan? Nah tato gitu, itu Pak, enggak. supaya- Saya enggak suka tato, enggak mau. Minum enggak mau. Kalau berantem pasti. Saya suka berantem memang terus terang. Fisik. Dengan kecil gini. Iya, kecil orangnya. Semangatnya luar biasa pada saat itu. Saya tuh belajar nonjokin batu karung itu masih ada ininya. Jadi dulu kalau berantem selalu nomor 1 menang. Dan saya pakai teknik. Lawan saya hantam 3 menit nggak bangun. Begitu bangun kita kasih lagi, kita kalah kalau begitu kan. Apa penjenengan itu punya ilmu seperti apa ya, yang membentengi penjenengan itu loh. Kanuragan. Dan ilmu itu mas sejak dari dulu saya paling nggak suka. Oh, atau memang di dalam negara iming-iming itu ada suatu pelatihan Nggak ada. karate atau gimana? Itu memang dari sebelum saya ke iming-iming sudah punya, jadi suka berantem. Memang punya Su- bakat berantem. Bakat berantem dari mulai sekolah di SMP. Saya SMP-nya kan di Manggarai Jakarta, atau di Pasar Rumput. Nah, itu tiap hari itu berantem aja di sana tuh lingkungannya gitu. Tuh. Saya memang amburadul SMP itu nggak belajar gitu maksudnya. Masuknya jarang, suka malakin mobil-mobil Gamadi itu. Jadi bukan bayar malah saya minta. Gitu. Karena untuk beli rokok tadi. Gitu. Terus penjenengan pada saat menjalankan apa ya, action sebagai preman itu apakah ada temannya atau sendiri? Ada. Oh ada. Di belakang penjenengan itu ada. Ada. Gitu. Terus setelah penjenengan apa melihat Raket Prasojo itu terus penjenengan akhirnya sadar. Sadar. Penjenengan enggak takut itu. Seperti misalnya ada yang masang spion itu, penjenengan enggak takut. Nah kalau takut saya dari dulu nggak pernah melakukan apa yang saya lakukan sampai dengan sebelum masuk dan sampai terakhir 8 bulan yang lalu. Jiwa saya memang begitu nih, itu yang saya miliki. Nggak ada takutnya dan itu udah menjadi satu apa ya, hal yang harus kita ini alami lah gitu. Kalau memang itu harus ke suatu tempat yang tidak enak ya memang itu ini perjuangan gitu. Nah itu yang disukai oleh negara iming-iming itu. Jiwa kamu benar-benar patriotin. Ini nggak berani. Saya sempat dipolisikan juga, masuk polisi. Tuh. Jadi itu sudah merupakan suatu negara yang berstruktur gitu ya, dan ada pemerintahan sendiri. Makanya maaf kalau nanya ke Ibu Nani pernah dengar nggak iming-iming? Enggak, berarti ya termasuk. Tidak pernah. Nggih, gitu loh. Itu udah ngetop. Iya, tapi saya memang Nggih, gitu. Makanya saya Betul, maaf betul, nanya Pak. ke teman. Iya. Udah Iya. tersebar. maka saya masih Nggih. masih Nggih. apa itu, masih apa awam untuk ini, untuk nama ini gitu loh. Namanya juga unik, negara iming-iming kan menarik. Menarik. Memang gitu loh. Nah, dalam kurun waktu sekian itu
penyan sampai jadi Pak Camat tadi ya. Iya, wakil camat. Wakil camat. ya, belum camat dulu. Itu sudah dapat gaji atau belum? Dapat gaji. Dapat. Gaji itu berasal dari negara itu juga ya. Oh. Terima kasih Pak. Terus Mas ini ya. Padahal saya itu sudah sering ketemu jenengan loh ya. Cuma sayangnya kok penyan nggak sempat cerita, terus nggak ada suaranya ya Mas ini ya. Pada saat konten belas nggak pernah komunikasi sama sekali. Dan tadi penjan ada suatu kesadaran, terus gabung ke sini dan sempat balik. Ya, akhirnya penyan kembali lagi kan gitu, balik kucingnya 2 kali. Nah sekarang itu apakah penjenengan kalau sudah balik kucing 2 kali ini, apakah masih ada keinginan untuk kembali ke sana? Oh enggak. Oh enggak. Udah benar-benar sadar gitu loh. Gitu ya. Iya. Saksinya saya. Iya. Nggih Mas, terima kasih ya. Sama kok ceritanya tadi. Terima kasih. Rahayu. Nggih, matur nuwun Bu Nani ya. Jadi saya kembali ke Pak Bambang sama Mas Sodikin tadi. Terkait dengan pertanyaannya Pak Giono tadi ya. Kok mau gitu loh, disuruh setor kok mau, bahkan dalam setor tadi sampai tidak memikirkan keluarga. Mas Sodikin sampai keluarganya terbengkalai. Pak Bambang sampai harus merelakan tidak kawin dulu sampai usia 38 tahun. Setelah kawin pun keluarga juga tidak diurusi. Ya. Pak Giono komentar, ini yang punya organisasi ini pinter ini, cerdas. Ya. Yang bodoh ya, atau bahasa lainnya yang tidak cerdas itu yang ikut gitu loh. Mas Sodikin sama Pak Bambang maupun yang ikut sekarang yang belum sadar gitu loh. Memang karena kalau orang itu sudah terdoktrin, ya, dogma itu kan mematikan nalar. Ya. Betul. Sehingga jangankan Pak Bambang ini lulusan terakhir apa sekolahnya? SMA. Bahkan tapi sudah mereman mulai SMP. Mulai SMP, setelah lulus SMA justru Meremannya. Mas Sodikin juga SMA. Nah, jangankan cuma lulusan SMA, seorang profesor, ya, kalau di militer barangkali sekelas jenderal sekalipun, kalau sudah kena dogma, goblok dadak kok kalau istilahnya Pak Giono itu. Nah, apalagi tadi didoktrin tadi. Nah, saya ingin tahu ceritanya Pak Bambang Waluyo dan Mas Sodikin selama di dalam atau menjadi warga negara iming-iming tadi. Bagaimana harus kalau Mas Sodikin tadi dijatah setiap hari harus dapat anggota minimal 2. Harus terus ditarget per orang 700. Nah, itu anggotanya berapa? Untuk satu bulan 700, anggotanya itu ditarget 1 hari 2, berarti 1 bulan berarti 60 orang. 60 orang kali 700 berapa itu Pak Giono? 6 kali 7 4 juta. 42 juta 1 bulan ya. Terus Pak Bambang juga sama ditarget, sama-sama pernah jadi pejabat di negara iming-iming, dapat gaji. Tapi setelah tanda tangan gaji juga kena iming-iming lagi, sehingga gajinya tadi dikembalikan, tidak dinikmati lah. Saya ingin dari Pak Bambang dulu bagaimana prosesnya, cerita ketika masih di dalam tadi. Yeah. Jadi pertama yang saya pegang itu janji tadi, sumpah. Yeah. Nah, kalau kita lakukan janji tadi, yang saya sebut F16 serangannya itu. F16 istilahnya ya. F16. F-nya itu fokus. Yeah. 9 ditambah 9 itu sumpah. Sumpah ya. Dan 7-nya sabta tadi. Ya, janji. Iya. Ditambah
proklamasi. Proklamasi. Jadi F16 namanya itu. Iya. Nah itu serangan yang mematikan Iya. buat kita dan musuh. Sehingga apapun yang dia minta oleh penguasa tadi, ya pasti. Bahkan bahasanya sangat preman. Ente paham nggak? Itu bahasanya dulu waktu zaman saya. Ente paham nggak? Nah dengan doktrin seperti itu saya paham, lakukan. Jangan kaburong maktan kan bahasa itu, kaburong maktan, bohong, ya. Cuma ngomong doang. Nah di situ, jadi apapun saya lakukan, sampai akhirnya saya cerita Pak Rimo, saya berantakan. Sampai hari ini nyata. Ya, rumah tangga berantakan, rumah nggak punya, rumah anak juga bisa dikatakan belum mapan. belum mapan. Anak 4 itu belum mapan semua. Baru 1 mentas. Mentas pun juga belum mapan, rumah sama-sama nggak punya. Soalnya penghasilannya kan dibuat Untuk setor Tadinya. setor ke negara Dan iming-iming tadi. hari ini ya efeknya sama. Saya nggak punya penghasilan apa-apa. Ya. Itu siapa Nandru tadi siapa tadi. Gitu. Ya itu ya kita bersyukur. Karena dengan ketenangan jiwa, ya, terima kasih ya. Dengan berterima kasih, saya tenang itu. Jadi kadang-kadang ucapan saya ini masih belum bisa apa ya, masih campur aduk tadi. Ya, terima kasih gitu. Jadi, nah itu yang perlu saya jelaskan. Jadi karena janji tadi itu, sehingga dampaknya kemana-mana. Apapun yang dilakukan, ya pasti diikuti, dilaksanakan. Waktu Pak Bambang masih di dalam negara iming tadi kan harus malak sana malak sini gitu. Misalnya mengambil, bahkan memang dari ajaran Dayo tadi, iming tadi, nggak cuma di negara iming-iming, itu kan ada dalilnya, ada ayatnya. Kamu mengambil hartanya orang yang tidak sepemikiran kamu, boleh gitu loh. Ngerampok boleh. Gitu. Nah, ini selama ini apa saja yang Pak Bambang lakukan, bagaimana ngerampok, malak itu bagaimana waktu itu? Nah, jadi perjalanan nih. Ya. Dari awal memang gitu kasar, tapi terus dari 96 ke sini udah halus. Ya tadi dengan cara mencari komunitas orang. Nah, dalam mencari itu saya dulu pakai sistemnya kasar. Dalil-dalil yang mematikan, ada maksa, itu. Ya itu udah saya rangkum, saya buat apal gitu. Udah gimana cara menalihkan orang yang punya duit dan yang nggak punya duit tidak. Gitu ya. Sudah ada indoktrinasi gitu. Dan yang rajin sama yang males beda. Gitu. Yang suka pakai topi putih beda lagi. Gitu. Topi hitam beda. Gitu. Nah, kita harus bisa membaca. Wah ini tembak ini, gitu. Ini tembak ini. Gitu. Di bahasanya kan hujum itu gempur, serang. Gitu. Dan sekarang Pak Bambang sudah usia sudah 70 tahun dan sekarang menuai dari tanamannya. Usia 70 tahun itu seharusnya sudah menikmati hidup, sudah nyaman. Tapi Pak Bambang saat ini sengsara, rumah nggak punya, rumah tangga berantakan, anak 4 juga belum mapan semua. Akhirnya kan ya kalau kita bicara dunia nyata kan tentunya ini ada sebuah kesengsaraan. Tapi karena Pak Bambang sudah tersadarkan, akhirnya terasa damai, tenang, karena tidak lagi tertekan, tertindas oleh ancaman dan iming-iming tadi. Betul. Sekarang hidupnya lebih enjoy, bebas gitu. Sekarang ke Mas Sodikin. Nah, selama di dalam tadi gimana kok? Selama di dalam itu, kenapa saya bisa manut gitu ya? Rasanya manut. Dengan dalil-dalil itu loh Pak. Dalil-dalil suruh kewajiban tiap bulan manut, dikasih dalilnya ini, terus dikasih disuruh nyari masa, didoktrin terus lah istilahnya, indoktrinisasi. Jangan kan saya yang orang kuliah aja
Iya, karena gitu kena loh, Pak. indoktrinisasi. Indoktrin itu mematikan nalar. Iya, itu teman-teman saya kuliah itu, Pak. Tapi bisa kena gitu loh. Ditunjukin di kitab itu langsung dibaca, ya manut aja. Ya, ya. Mau store berapa gitu. Ya. Ya dia jawab sekian gitu. Dikasih lagi dalilnya begini, ya itu jalannya begitu. Ya. Terus setiap apa kan saya punya anggota gitu ya. Misalkan anggota saya 5 lah. Misalkan 5 dikali ya masing-masing dicain sih kewajiban tiap bulan berapa. Kesanggupannya ada yang 500, ada yang 300, ada yang 700 lah, itu dikali 5. Nah dikali 5 setor ke kecamatan terus ke kabupaten gitu. Nah di situ Di kabupaten negara ini. iya. Strukturnya kami. Iya. Jangan keliru, soalnya kan itu kabupaten. Jadi kabupaten Negara iming-iming. Negara ini ya. camat. Negara ini. Iya. Terus apa namanya, soal gaji di negara iming-iming itu juga benar sih, dalam bentuk uang terus tanda tangan gitu ya. Nah, distorin lagi gitu. Ditarik lagi. Iya, jadi nggak dapat apa-apa. Ya buat nutupin yang kekurangan itu loh. Nah di situ makanya keluarga ya kadang nggak kebagian gitu loh. Di rumah udah nungguin, sementara saya fokusnya ke sana, kerja juga jadi berantakan gitu kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau tetap aja ke situ terus, karena udah di dalil-dalil Ya, itu. diindoktrinisasi tadi. Ya. Akhirnya kan ada ketakutan. Ya, ya di situ. Ya kalau Mas Sodikin ini kan nikahnya nggak terlalu telat seperti Pak Bambang ya. Anaknya sekarang juga 4 ya. Saya 2. 2, anaknya 2. Istilahnya kalau ekonomi nggak terlalu separah Pak Bambang, sehingga Mas Sodikin ini di rumah ya punya sawah ya, istilahnya bisa untuk penghasilan ya. Dan memang karena backgroundnya Pak Bambang tadi itu preman, backgroundnya Mas Sodikin ini kan pekerja. Nah dari cerita Pak Bambang dan Mas Sodikin ini kan Mas Sodikin lebih dulu tersadarkan. Kalau Mas Sodikin itu sudah beberapa tahun yang lalu tersadarkan, walaupun sempat balik lagi gitu loh. Mudah-mudahan setelah ini nggak kumat lagi gitu loh. Kalau Pak Bambang malah baru saja sekitar 9 bulan yang lalu misalnya. Nah ini prosesnya bagaimana waktu itu, kok tahu-tahu kan nggak mungkin mak bedunduk atau mak ujuk-ujuk kan enggak, pasti ada prosesnya, atau kok tahu-tahu tersadarkan, tahu-tahu kok terus akhirnya melihat Raket Prasojo di YouTube ya, channel YouTube ya terutama ya. Ini prosesnya bagaimana? Prosesnya waktu itu saya ingat ngimpi itu nyetel wayang terus gitu loh Pak. Nah saya coba kan tiap malam itu saya nyetel wayang di YouTube. Saya cari judul apa aja gitu, yang penting wayang. Nah setelah itu kok saya lihat ada muncul Raket Prasojo gitu. Nah saya coba setel. Ya algoritmanya begitu dia ini. Ya setel terus, wah ini kok kayaknya masuk akal gitu loh dalam pikiran saya. Pencerahannya juga dalam pikiran saya, wah ini masuk akal. Kapan-kapan saya bisa nggak ketemu sama Pak Sutrimo gitu. Nah itu yang pertama kali, yang pertama kali, terus tergoda lagi sama yang mau balik lagi. Nah, kedua kali juga tergoda. Nah, yang ketiga kalinya baru mantep itu pas bos saya ngajak pindah ke Sidoarjo. Nah
Di situ pas pikiran saya pindah ke Sidoarjo, mungkin ini udah jalan saya kali, pengen ketemu apa gimana gitu ya. Nggih. Nah, pas di Sidoarjo saya tanya-tanya sama temen, Sidoarjo Malang itu berapa jam? Nah, dia bilang sekitar 2 jam. Kalau 2 jam masih bisa saya naik motor. Lah itu lama juga kan di Sidoarjo. Ada kali setengah tahun. Waktu itu saya minta kalender itu ya Pak. Nah di situ baru pas beli kalender sama dupa, baru saya datang ke sini kan minta alamat sama Pak Sutrimo, terus sama Mas siapa itu? Mas Hadi. Ya Mas Hadi. Ya. Udah perjalanannya di situ Pak. Nah, pertama kali Mas Sodikin menyimak channel YouTube Raket Prasojo yang menjadikan tersadarkan tadi itu pas temanya apa di YouTube Raket Prasojo itu? Lupa itu Pak. Lupa. Barangkali kata-kata apa yang waktu itu mengena di hati Mas Sodikin akhirnya tersadarkan? Kata-kata yaitu Tuhan itu loh. Tuhan yang kata Bapak, Tuhan sana punya pantat itu. Oh gitu. Ya itu loh. Itu loh. Itu yang menjadikan Mas Sodikin sadar gitu loh. Definisi Tuhan menurut ajaran mereka gitu, dalam kitab suci mereka gitu. Nah itu saya kan berpikir, kalau emang apa namanya dihayati seperti itu ya emang begitu kan kenyataannya. Tapi saya kalau ini emang masuk akal gitu kan, pencerahan di Raket Prasojo. Itu Pak. Terima kasih Mas Sodikin ke Pak Bambang. Nah kalau tadi Mas Sodikin udah bercerita termasuk istilahnya akhirnya tersadarkan setelah lihat Raket Prasojo lah. Pak Bambang waktu tersadarkan ya, walaupun baru kemarin lah 9 bulan yang lalu, tersadarkan itu ketika melihat channel YouTube Raket Prasojo pas membahas tema apa Pak Bambang? Sebetulnya banyak hal. Yang saya ingat itu pas bahas masalah Jawa gitu. Gitu. Di pengertian saya kan Jawa suku. Saya pernah dibahas bahwa Jawa itu ya bukan suku. Ini sesuatu ajaran yang bisa diikuti oleh semua bangsa gitu. Nah itu di situ saya mulai ini sepertinya ini gitu. Bahasa orang Jawa. Tapi kenapa dibahas ini kok malah saya menyimpang? Gitu. Nah disitulah letaknya saya langsung. Dan banyak channel-channel yang nggak bisa saya utarakan. Intinya menyangkut jiwa saya ini udah mulai terbiasa. Sehingga yang tadi udah memutuskan. Ya sampai 2 bulan yang lalu saya masih dicari-cari, ditawarkan, suruh ngurus lahan, tapi ada tapinya syaratnya, disuruh membuat yayasan. Nah pada saat yayasan itu memang saya dari dulu masuk di dalam itu memang nggak suka yayasan karena intinya menentarkan anak. Banyak yang di stud gitu, anaknya cuma dikasih duit nggak seberapa, kasih makanan suruh membuat yayasan anak-anak atau yatim piatu. Itu kegiatan saya di samping merawat kebun, karena dia tahu bahwa saya itu suka merawat kebun, suka bertani. Akhirnya wah kalau syarat yang gitu saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa gitu kan? Dulu dilakukan gitu. Iya, itu dulu saya banyak menentang. Gitu. Nah sehingga diputuskan ya udah kalau mau nggak ini. Gitu. Memang ketika kita bicara esensi Jawa itu memang bukan sukuisme. Tapi bagi orang yang tidak paham, yang awam seringkali menganggap Jawa itu sukuisme. Sehingga ketika ini istrinya Pak Bambang waktu masih di dalam negara iming-iming ini protes karena ditelantarkan kan. Istri mana yang tidak protes kalau suaminya lebih fokus pada hal lain, sampai anak istrinya ditelantarkan, protes. Sampai akhirnya pisah ranjang ceritanya tuh. Pokoknya kalau kamu masih tetap di situ saya nggak mau, tapi kalau kamu keluar ayo kita balen rujuk lagi. Nah setelah itu Pak Bambang keluar dari negara iming-iming terus belajar Jawa karena istrinya Pak Bambang ini awam, dianggapnya
Jawa tuh Sukesmo. Lah saya orang Sunda kok. Nah, ini cerita lebih pasnya gimana ini Pak Bambang ini? Jadi memang janji istri gitu, kalau kamu masih mau ikuti iming-iming, udah lebih baik kita pisah, udah beda gitu. Ya. Nah terus saya putuskan, kalau memang kemauan kamu gitu, ya udah saya ikutin, saya keluar dari iming-iming. Tapi dengan syarat, saya udah punya iming-iming lagi, tapi bukan iming-iming ini, gitu. Apa itu? Nah saya share itu yang Jawa itu ke istri, kita punya HP share. Wah ini mah Jawa, saya mah orang Sunda. Ngapain? Kamu lebih parah gitu. Ya dibahas dulu, dipahamin dulu, udah enggak dah gitu-gituan. Saya masih tetap itu, tapi saya nggak ngikutin yang kamu iming-iming itu, tapi tetap jalanin gitu. Dan terus saya share, udah jangan nge-share. Kalau sekali lagi itu saya akan blokir. Akhirnya nggak saya share. Udah berhenti. Gitu. Nah sampai hari ini dia kekeh ingin menceraikan tapi nggak dilaksanakan, karena saya nggak mau sebetulnya. Kan kemauan kamu ingin cerai ya silakan, buat suratnya ini saya tinggal nurutin. Akhirnya nah ini Pak Bambang keluar dari negara iming-iming itu atas desakan istri tadi ataukah setelah lihat Raket Prasojo? sebetulnya pas bareng. Oh pas bareng, kehendak alam gitu ya? Kehendak alam bareng, nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Gitu. Nah sebetulnya lebih dulu rakatnya. Lihat Raket Prasojo dulu. Nah itu jadi satu dasar saya nih. Oke lah, saya keluar dari negara iming-iming. Tapi masih ada syarat. Saya ini, wah itu apalagi parah lagi katanya, parah. Ya wis, kalau kemauan begitu saya gitu. Wis sakaremu saya gitu. Akhirnya ini. Bagi orang awam memang menganggap kita kembali ke ajaran leluhur itu malah sesat gitu loh. Karena kita berbeda dengan mereka yang mengagungkan leluhurnya bangsa lain, gitu. Jadi kita dianggap sesat. Tapi memang hukum alam, ketika kita menunjuk orang lain, 1 jari ke orang lain, 3 jari pada diri kita. Sehingga kalau ada misalnya saya mengatakan, oh Mas Sodikin sesat gitu, 1 ke Mas Sodikin, 3 kan, nah coba nih. Dan kita harus siap dengan istilah itu ya. Kalau umpamanya dituduh, oh, kamu kafir, kamu murtad, itu di video kita kan sudah kita jelaskan. Betul. Apa arti kata kafir? Kafir itu dari bahasa Ibrani, dari kata kufuro, kafaro dan sebagainya ya. Artinya tertutup. Ya, tertutup dari kebenaran. Loh, kebenarannya kita ini orang Jawa loh. Kok kita mengingkari leluhur kita? Kok malah kita kebenarannya kita ini banteng gitu loh. Kenapa kita mengingkari kebenaran kok kita pura-pura jadi onta gitu loh. Murtad itu sama dari bahasa Ibrani juga, karena memang bahasa Arab itu kan bahasa baru tuh, bahasa muda tuh. Murtad artinya apa? Keluar dari habitatnya. Lah habitat kita tuh banteng kok. Kenapa kita harus keluar dari habitat kita? Banteng, kita malah ikut domba gitu. Habitat kita ini kan wedhusnya wedhus Jawa gitu loh. Kok nang domba. Nah ini Pak Bambang kan memang sudah siap ya di situ. Jadi nah setelah sekarang benar-benar yakin keluar dari negara iming-iming, yakin? Jawab yakin atau enggak nih? Maksudnya gimana ini? Nah sekarang sudah benar-benar yakin keluar dari negara iming-iming, keluar dari keyakinan Dayoh. Sangat yakin. Sangat yakin. Apa yang sekarang Pak Bambang merasakan? Jadi beda, karena saya sudah tidak terbebani lagi dengan iming-iming tadi. Saya merasa dosa, merasa bersalah, merasa ini dan sebagainya. Nah setelah perjalanan ini, saya sepertinya kok happy, betul. Padahal kalau kita tarik masalah saya luar biasa sampai hari ini. Nah dengan adanya itulah kita Pak Bambang nggak merasa menyesal nanti kan kalau di negara iming-iming, terus di ajaran iming-iming kan kamu kalau melakukan ini nanti dapat pahala, nanti dapat surga, masuk surga, terus nanti dapat bidadari. Sementara
kembali ke ajaran leluhur kan tidak ada itu. Kira-kira nggak menyesal itu? Sebetulnya kalau memang bisa dibuktikan dapat bidadari, ya saya mau. Tapi kan itu seperti narasi aja, cuman iming-iming. Padahal setelah kita pelajari benar di kitab suci mereka tidak ada kata pahala. Pahala itu kan bahasa Jawa. Betul. Tidak ada surga. Surga itu juga bahasa Jawa. Kalau orang bercanda gini, kok katanya mau naik surga, emang surga di atas? Oh enggak, kamu nanti masuk surga. Loh kok masuk surga memang sudah tahu pintunya. Lewat mana pintunya gitu loh. Nanti dapat bidadari. Di kitab suci mereka juga nggak ada kata bidadari. Bidadari itu bahasa Jawa. Jadi sekarang lo misalnya nggak apa-apa lah, nggak dapat iming-iming gitu ya. Ya. Dan mereka nggak mungkin bisa membuktikan memang itu semuanya miliknya orang Jawa kok. Nah ini coba sekarang ke Mas Sodikin ini. Pertanyaan yang sama seperti Pak Bambang tadi, istilahnya bagaimana sekarang mulai kondisinya Mas Sodikin, psikisnya, mindsetnya setelah saat ini benar-benar yakin meninggalkan ajaran iming-iming, negara iming-iming, terus sekarang ke ajaran leluhur. Ya. Apa kira-kira nggak menyesal? Terus ke sekarang kondisinya bagaimana? Nggak menyesal sekali setelah menemukan di Raket Prasojo itu. Yeah. Emang waktu itu saya mencari-cari mana yang bukan yang cocok atau gimana gitu ya, yang serak di hati saya itu. Berapa kali saya cari kok semuanya nggak ada yang masuk akal gitu. Yeah. Lah setelah menemukan YouTube Raket Prasojo baru itu Pak. Yeah. Ini emang udah benar-benar yakin gitu loh Pak. Yeah. Nggak bakalan kembali lagi ke ajaran leluhur Arab gitu. Mas Sodikin, kalau kita buka YouTube ya, channel yang bicara tentang Jawa itu kan banyak. Yeah. Barangkali ada 100 barangkali. Mas Sodikin pernah nggak lihat channel lain terkait Jawa selain Raket Prasojo? Lihat. Pernah lihat ya. Kenapa kok lebih memilih Raket Prasojo daripada channel lain? Karena pengkajiannya itu masuk akal semua. Masuk akal. Ya. Nggak ngikut ke yang lain-lain gitu. Emang benar-benar murni ajaran Jawa. Kalau yang lain kan masih ada bau-baunya gitu loh. Ini benar-benar nggak ada gitu loh. Kalau yang lain itu kan ibaratnya soto enak dicampur soto enak. Ya, gitu. Kalau di Raket Prasojo emang benar-benar murni Jawa. Nah itu yang saya suka itu di situ, Pak. Jadi saya serasa menemukan jati diri kembali sebagai orang Jawa. Itu aja, Pak. Ya, selama ini Mas Sodikin ini kan saking mabuknya dengan ajaran iming-iming, walaupun Mas Sodikin orang Pekalongan, orang Jawa, sampai nggak ngerti bahasa Jawa gitu loh. Lah itu, makanya tarik juga di situ, walaupun saya nggak bisa Jawa sama sekali, tetap pengen jadi orang Jawa. Pengen jadi orang Jawa. Ya, soalnya nggak bisa ngomong Jawa mungkin dari kecil. Dari kecil. Orang besar di Jakarta sih. Besar di Jakarta. Iya. Memang walaupun orang itu nggak tahu Jawa, ya, ketika dipoyoki dibully, awak murah Jawa, rata-rata orang tersinggung. Nah sekarang gimana kondisinya Mas Sodikin setelah benar-benar udah yakin tadi? Ya merasa adem gitu, terus nyaman gitu loh Pak, tenang pikiran juga. Kan yang dicari ketenangan, nggak ada amang-amang, nggak ada ancaman ya. Itu kalau di sana kan ada tuh, gitu. Kalau di negara iming-iming atau ajaran iming-iming tadi kan ditarget harus setor. Gitu. Di Raket Prasojo kan malah nggak ada gitu. Itu bagaimana itu menurut Mas Sodikin? Ya seharusnya di Raket Prasojo juga diwajibkan kalau bisa gitu. Gitu ya. Ya walaupun sedikit gitu. Buat operasional organisasi.
Ya memang ajaran Jawa itu kan ajaran kesadaran. Ya selama ini di Raket Prasojo itu yang diterapkan kan kesadaran. Di Jawa kan ada ajaran itu sutik njaluk, sutik nampe. Pantang meminta, pantang menolak gitu. Tetapi karena backgroundnya Mas Sodikin dan Pak Bambang ini hampir sama, saya melihat ini walaupun hanya sedikit ya, mohon maaf ya, ini Mas Sodikin dan Pak Bambang tuh hampir setiap bulan itu ngasih gitu loh ya. Ini walaupun nggak ditarget, karena sudah muncul kesadaran gitu loh. Sementara anggota yang lain enggak loh. Walaupun kadang-kadang saya lihat tingkat ekonominya jauh lebih bagus sebenarnya. Nih, Mas Sodikin ini sudah lebih dulu sadar. Mas Sodikin ini bahkan sempat belajar ikut ngelakoni mati sakjroning urip. Belajar menjalani ngelakoni mati, seperti orang mati dalam posisi masih hidup. Nah, apa yang Mas Sodikin bisa rasakan setelah ikut belajar ngelakoni mati sakjroning urip ya, atau samadhi tadi? Apa yang Mas Sodikin rasakan, apa yang Mas Sodikin dapatkan dari pembelajaran tadi? Ya, dari pembelajaran itu saya mendapatkan ketenangan juga ya. Terus rezeki juga nambah gitu loh Pak. Badan sehat ya, otomatis karena ada olahraganya ya. Itu. Ya itu kali Pak. Terima kasih Mas Sodikin, Pak Bambang. Kalau Pak Bambang tadi istilahnya merasakan damai, terus nah selama Pak Bambang di Raket Prasojo tadi ya, pertanyaan saya sama dengan ke Mas Sodikin. Pak Bambang pernah lihat channel lain selain Raket Prasojo yang bicara Jawa? Saya selalu saya tuh suka dengan channel yang lain. Channel lain juga untuk menambah wawasan. Tapi kok lebih tertarik ke Raket Prasojo padahal yang bicara Jawa itu banyak ratusan channel. Nah, itu. Yang pertama saya sekarang lihat ada namanya Kondo Takon tadi loh. Itu Kondo Takon. Itu kalau saya lihat bagus ini gitu. Untuk Kondo Takon. Di channel lain tuh nggak ada di edis apa itu. Kalau yang lain cenderung monolog gitu ya. Nah, di sini yang saya tertarik Kondo Takonnya ini. Itu Pak. Terima kasih Pak Bambang. Jadi intinya sama. Kalau Mas Sodikin tertarik karena di Raket Prasojo itu lebih logika. Ya. Pak Bambang tertarik di Raket Prasojo karena Kondo Takon. Konsep itu yang punya memang cuma Raket Prasojo. Itu, Pak. Yang lain itu cenderung monolog gitu. Kalau monolog itu cenderung dogmatis. Indoktrinisasi. Ya, ini untuk untuk pegangan kita Pak Giono. Jadi kita punya kelebihan di situ gitu loh, dibandingkan channel lain. Channel lain monolog, kita Kondo Takon. Kita tidak minteri. Kondo Takon itu kan tidak minteri ya. Bisa kondo, bisa takon. Kita lebih rasional ya, lebih logika. Nah, ini kelebihan-kelebihan kita tentunya. Ini yang kelebihan kita. Nah, kalau menurut Pak Bambang dan Mas Sodikin, apa kelemahan dari channel YouTube Raket Prasojo? Jadi kalau kita bicara kelemahan, ya, tentunya kan ada kelemahan ya, karena Mbah dulu kan mengatakan gini, sak ganteng mungkin gimbal tai ya, kan mesti wis ganteng wis gimbal tai gitu. Nah, apa kelemahannya channel YouTube Raket Prasojo menurut Pak Bambang? Jadi kalau kita bicara organisasi lah gitu ya. Jadi harus kita buat sebagaimana apa yang telah kami lakukan di iming-iming tadi sebetulnya. Action-actionnya itu. Termasuk bentuk kayak iuran gitu ya. Itu sebenarnya bukan hanya kesadaran. Kesadaran ditingkatkan menjadi kewajiban. Kesadaran jadi dipaksakan gitu loh. Makanya gitu. Walaupun nggak ada dasar dalil. Namun ini kepentingan kita bersama. Kalau kita ingin maju harus ada gitu. Harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak akan jalan. Itu. Jadi kelemahannya sini sih kurang nandes. Kita harus terbuka lah. Kalau pengen maju. Terima kasih Pak Bambang. Coba kalau Mas Sodikin, apa kelemahan organisasi channel YouTube Raket Prasojo? Kelemahannya
ini aja Pak, pas siaran nggak ada anak mudanya gitu. Oh gitu. Nah, kalau untuk kelemahan itu ya saya kembalikan ke Mas Sodikin yang muda. Bagaimana Mas Sodikin mau, kalau tadi kan di negara iming-iming kan ditarget 1 hari minimal 2. Nah, sekarang saya target itu. Supaya ada anak muda gitu. Supaya anak muda gitu loh. Nah, para pemirsa coba kondotakon di kolom komentar. Dari yang disampaikan Pak Bambang dan Mas Sodikin, apa kira-kira kontribusi pemirsa channel YouTube Rakat Prasojo untuk kepentingan perjuangan kita, bukan untuk Rakat Prasojo. Karena apa yang diperjuangkan Rakat Prasojo bukan untuk Rakat Prasojo semata, bukan untuk Sutrimo pribadi, tapi untuk bangsa ini. Bagaimana tanggapan para pemirsa? Ya. Apa sekedar menikmati saja? Jadi menikmati, Rakat Prasojo itu ada manfaatnya gitu. Tapi apa timbal baliknya gitu loh. Ya. Bahkan kemarin tuh saya ada pemirsa tanya ke saya, Pak, bagaimana caranya untuk bisa memunculkan sang sukmo sejati supaya mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas? Ya. Saya berikan bimbingan gratis. Karena saat ini banyak orang butuh itu. Kenapa? Karena banyak orang stres sekarang. Stres karena rumah tangga, stres karena ekonomi, stres karena usaha. Dengan samadhi terselesaikan karena menjadi lebih damai. Ya. Rakat Prasojo selama ini kan kita memang berusaha untuk Jawa murni, ya. Sutik nampe, sutik jaluk, sutik jaluk, sutik nampe. Nah, butuhnya kesadaran para pemirsa. Sampai di mana letak kesadaran para pemirsa? Ataukah hanya sekedar mengambil keuntungan saja, menikmati tanpa mau gantian memberi kontribusi? Itu di hati para pemirsa sendiri. Nah, ini Pak Giono, ada lagi yang mau ditanyakan ke Pak Bambang sama Mas Sodikin ini? Sudah. Bu Nani? Ya, Bu Nani sejak dari sudah, ya biasa, hati perempuan kan lembut ya. Dengar ceritanya Pak Bambang sama Mas Sodikin aja udah adem panas, udah gemeter, ngeri gitu kayaknya. Nah, para pemirsa, Pak Bambang dan Mas Sodikin ini adalah cuman segelintir manusia di antara sekian juta bangsa Indonesia yang selama ini mabuk ajaran iming-iming. Ya. Apa yang disampaikan tadi sebuah ilustrasi tapi nyata dari cerita nyata kehidupannya. Ini tujuan kita untuk menyadarkan, ya. Bukan istilahnya ini ada semacam menyindir si A si B, nyindir organisasi A B, tidak. Ini adalah gambaran umum bangsa kita saat ini. Bangsa kita saat ini memang sedang mabuk, sedang terpuruk, sedang terdogma dari ajaran iming-iming. Pak Bambang dan Mas Sodikin hanya sekedar segelintir manusia dari sekian ratus juta bangsa Indonesia saat ini. 270 juta bangsa ini. Kalau ada kesamaan cerita, ini hanyalah sebuah kebetulan. Kami tidak ingin menyindir sana sini, tapi kami ingin menggambarkan kondisi bangsa kita saat ini yang memang benar-benar sedang mabuk iming-iming. Sampai-sampai banyak orang rela mengambil hak milik orang lain untuk bisa setor dari ajaran iming-iming. Sehingga saat ini bangsa Indonesia angka korupsinya sangat tinggi. Mereka yang mabuk ajaran iming-iming tega mengambil yang bukan haknya dengan cara korupsi. Bahkan ada yang sampai merampok ya, karena terbuai mabuk ajaran iming-iming. Mudah-mudahan cerita dari Pak Bambang dan Mas Sodikin
mampu mencerahkan kita semua. Ya minimal ya mencerahkan anggota Raket Prasojo untuk semakin mantap kita kembali ke jati diri kita. Kita ini adalah banteng. Kita ini adalah Garuda. Kita bukan onta. Kita bukan burung pemakan bangkai di gurun pasir. Mudah-mudahan kita semakin sadar, semakin mantap. Karena hukum alam memberikan contoh pada kita. Air ada sumbernya, ada mata airnya. Pohon ada akarnya, manusia ada leluhurnya. Tanpa leluhur kita tidak ada di dunia ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.